Baik, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di pertemuan kelima sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Kita akan membahas chapter 7 terkait dengan cash and receivable. Ya, nah, eh, cash and receivable ini sebetulnya bagian dari current asset. Ya, nah, eh, pembahasan cash and receivable dibagi ke dalam empat bagian. Yang pertama cash itu sendiri. Sebetulnya cash ini kita tidak ada main issue karena cash ini sebetulnya tidak ada time difference-nya sebetulnya. Nah, kenapa cash itu tidak ada time difference? Karena terkait dengan cash itu adalah sifatnya liquid, aset yang paling liquid sehingga dia hampir tidak ada periode waktu yang menyebabkan ada perbedaan nilai. Kenapa? Karena biasanya waktunya sangat singkat sekali untuk cash itu sendiri. Nah, berbeda nanti pada saat receivable, not receivable, dan terkait dengan nanti kita akan belajar factoring sedikit di sini ya. Apa itu factoring nanti kita bahas. Nah, ketiga hal ini biasanya yang nanti akan ada di ujian ya. Yang ketiga ini mungkin saya jarang menemukan, tapi terutama nanti kita fokus di ujian receivable dan not receivable ya. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas cash itu sendiri. Nah, seperti yang sudah pernah kita pelajari bahwa cash itu adalah aset yang paling liquid, ya. Aset yang paling liquid, yang umurnya dia paling pendek dicatat di dalam laporan keuangan, makanya letaknya ada di paling atas dari current asset, ya. Nah, kita baca sedikit definisinya. Cash is the most liquid of asset. It is the standard medium of exchange and the basis for measuring and accounting for all other items. Ya, nah dalam pencatatan cash tidak ada perlakuan khusus, ya, sehingga hampir tidak ada yang kita discuss di sini, ya. Akan tetapi di dalam penyampaian chapter ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan reporting cash itu sendiri. Nah, yang pertama adalah cash and cash equivalent. Ya, cash-nya sudah tahu bahwa cash itu adalah money cash itu sendiri, and then equivalentnya itu adalah deposit money, time periodnya less than 6 months, ya, maximum one year. Kenapa dia maksimum 1 year? Karena dalam satu kali pelaporan laporan keuangan, ya, maka dinamakan cash and cash equivalent, ya. Equivalent jadi sifatnya biasanya deposito, ya. Ya, kita tidak lagi membahas cash equivalent. Nah, berikutnya ada restricted cash. Restricted cash ini dia tidak muncul di dalam laporan keuangan karena sifatnya di dalam pencatatan day to day operational perusahaan, ya. Nah, restricted cash biasanya yang paling mudah kita temui kalau Anda mempunyai petty cash. Saya highlight sedikit, ya. Nah, petty cash itu ada amount yang di restricted. Amount yang di restricted itu adalah sejumlah amount yang ditahan, sejumlah nominal uang yang ditahan agar perusahaan bisa memiliki bantalan ataupun buffer persediaan uang kas. Katakanlah begini, petty cash itu kas kecil, ya. Kas kecil itu dia tidak mungkin sampai nol. Biasa akan kita restricted misalkan di bawah nilai 200.000. Below 200.000, maka perusahaan harus mengisi lagi petty cash. Ini seharusnya sudah dalam pelajaran pengantar akuntansi, ya. Bagaimana cara mengisi petty cash? Bagaimana cara mengisi petty cash, ya. Nah, petty cash itu dia tidak pernah, makanya ada jumlah yang di restricted, ya. Nah, itu contoh dari restricted cash, ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah bank overdraft. Bank overdraft ini sebetulnya hanya menggambarkan suatu kondisi di mana pada saat perusahaan, ya, kita highlight sedikit, pada saat perusahaan dia dia mencatat, dia menuliskan pengambilan uang kas yang cek yang sebetulnya di melebihi jumlah yang berada di dalam kas perusahaan, ya. Nah, ini terkait dengan bank overdraft, ya, atau pengambilan yang melebihi seharusnya. Ya. Nah,
itu terkait dengan cash ya, cash and cash equivalent ya. Nah, eh, kita pindah ke pembahasan berikutnya. Nah, ini pun pengantar dari receivable, hampir tidak, biasanya karena sifatnya sangat mudah hampir tidak ada di ujian ya. Nah, cuma kita akan bahas dulu terkait dengan receivable itu sendiri ya. Eh, Receivable atau sering disebut dengan loan and receivable ya. Sering disebut dengan loan and receivable. Nah, eh, receivable ya, mohon maaf. Oke, mohon maaf. Receivable ya. Nah, receivable atau disebut dengan loan and receivable ya. Itu adalah klaim ataupun hak tagih sebetulnya ya kepada customer, baik berupa uang, barang ataupun jasa ya. Jadi kalaupun kita bisa menagihkan itu tidak hanya dalam bentuk uang, tapi bisa juga dalam bentuk barang ataupun jasa. Itu disebut semua dalam receivable. Jadi mungkin di dalam pembahasan ini kita menambahkan referensi bahwa receivable itu tidak hanya mindset, tidak hanya masalah uang. Ya, goods and services juga kita sebut dengan receivable. Liability berarti juga sama dong Pak. Betul, liability is not in terms of money. Ya, liability is also in terms of good. Ya, liability juga also in terms of services. Ya, nah itu terkait dengan receivable. Ya, nah for financial statement purposes, companies classify receivable as either current short term or non current ataupun sifatnya dia long term receivable. Ya, nah jadi ada receivable jangka pendek, jangka panjang. Bisa ya, bisa. Jadi nanti akan kita bagi untuk yang ordinary receivable ataupun trade receivable dia sifatnya current asset, tapi untuk yang sifatnya notes receivable ya, nanti kita akan bahas apa itu notes receivable, dia sifatnya menjadi long term receivable ya. Nah, yang paling mudah dulu ya, yang paling mudah adalah trade receivable ya. Trade receivable itu adalah, kita baca sedikit definisinya. Trade receivable ya, usually the most significant item in this current asset into account receivable and not receivable. Yang kita bahas dulu adalah account receivable itu sendiri. Account receivable dia sifatnya oral promises. Oral promises artinya dia tidak membutuhkan suatu legalitas surat, karena sifatnya dia hanya diperjanjikan secara lisan ya, antara purchaser to pay for good and services yang sudah dijual, sold ya. Makanya namanya bukan sell ya, namanya sold. Berarti artinya pada saat sold dia sudah sifatnya past tense, artinya sudah ada transaksi sales dulu sehingga dia menjadi sold. Nah, pada saat dia sudah berhasil menjual, sold, maka timbullah apa yang namanya account receivable. Nah, account receivable ini dia sifatnya oral promises. Karena dia sifatnya oral, maka waktunya itu dia harus singkat, 30 sampai 60 hari. Mungkin nanti di sini bisa dijadikan patokan bahwa ada beberapa periode waktu yang perlu diperhatikan. Katakanlah kalau sampai 30 hari, pertanyaannya Pak, kalau sampai 30 hari perlu nggak saya buat not receivable? Oh, kita akan lihat kalau dalam teorinya 30 sampai 60 hari itu kita sebenarnya tidak perlu membuat not receivable. Ya, cukup receivable biasa saja, kita tidak perlu menambahkan surat not receivable. Ya. Nah, yang berikutnya setelah account receivable ada not receivable. Ya, kita baca sedikit definisinya. Not receivable are written promises ya, to pay a certain sum of money on a specified future date ya. They may arise from sales, financing, or other transactions ya. Nah jadi not receivable ini dia sifatnya written promises ya, sudah saya highlight. Nah, jadi moga-moga teman-teman punya pemahaman dari sini ya. Kalau saya boleh rekap sedikit bahwa cash akan ada 3 isu terkait dengan cash and cash equivalent, kemudian terkait dengan bank overdraft, kemudian terkait dengan cash and cash equivalent, bank overdraft, sama restricted cash ya. Nah, untuk receivable kita akan pelajari yang pertama adalah dia sifatnya account receivable. Definisinya apa? Account receivable adalah dia oral promises receivable. Ya, periodnya within 60 to 90 days ya, sehingga there is no need untuk kita membuat written promises.
Tapi above 60 days maka kita harus notice bahwa kita membutuhkan apa yang namanya suatu catatan. Catatan itu sebagai not receivable. Oke ya, jadi nanti kalau kamu ditanyakan, teman-teman ditanyakan apa sih perbedaan AR dan NR, ya maka itu perbedaannya sudah bisa menceritakan. Ya, nah ada beberapa receivable, non-trade receivable ya. Nah, kok ada non-trade Pak? Berarti ada yang bisa ditradingkan receivable. Nanti kita akan bahas ya. Jadi piutang itu sebetulnya bisa diperdagangkan dan tidak bisa diperdagangkan ya. Nah, yang tidak bisa diperdagangkan salah satu contohnya adalah dividen ya. Dividen itu bentuk receivable, bentuk bentuk receivable yang memang dia tidak bisa diperdagangkan karena haknya hanya dibayarkan kepada pemegang saham ya, dia tidak bisa diperdagangkan. Yang bisa diperdagangkan apa nanti akan kita lihat ya di bagian ketiga tadi yang terakhir ya. Oke, sekarang kita lihat nah ada di dalam receivable ada beberapa yang harus diperhatikan karena variabel receivable nanti kita sudah lihat 30 sampai 60 hari. Pada saat bicara 30 sampai 60 hari, teman-teman kemarin sudah bicara time value of money. Time value of money itu berarti akan ada penurunan devaluasi nilai uang, ya. Nah, di saat itulah maka kita harus memasukkan apa yang namanya faktor lain ya, faktor lain supaya nilai uang itu dia tetap bisa berada di nilai uang yang realnya, ya. Nah, beberapa variabel yang perlu diperhatikan adalah pertama kalau namanya receivable tadi kan didapat dari penjualan, ya. Penjualan kita mengenal hal yang paling biasa kalau kita menjual harus memberikan diskon sehingga nanti akan ada diskon di dalam komponen di dalam komponen receivable ya. Kemudian juga ada cash discount ya. Cash discount biasanya kalau misalkan Anda menjual tapi misalkan membayarnya dengan cash ya. Nah, ini terminologi 2/10 and per 30 sebetulnya sudah di pengantar akuntansi ya. 2/10, 2% apabila paid within 10 days ya. Tapi lebih dari 10 hari dia tidak dapat potongan pembayaran maksimum di 30 hari ya. 2/10 and per 30. Ya, ini angkanya bisa diganti 2/10 and per 60 boleh nggak Pak? Boleh. Itu kembali lagi, tapi hati-hati pada saat memberikan N per 30 atau N per 60, maka ini harus diperhatikan variabelnya apakah dia menjadi account receivable biasa atau nanti dia akan menjadi not receivable ya. Karena not receivable tidak mengenal pembayaran N per 60 ya, seperti itu. Ya. Karena not receivable teman-teman harus di atas 60 hari ya. Itu jadi dia tidak mengenal terminologi seperti 2/10 per 30. Ini biasanya untuk account receivable biasa ya. Nah, berikutnya variabel berikutnya. Nah, ini adalah jadi dalam pencatatan diskon ya. Dalam pencatatan diskon kita mengenal dua method ya. Ada gross method, ada net method ya. Ada gross method, ada net method ya. Nah, untuk gross method itu sendiri ya, pencatatannya adalah kalau katakanlah dia penjualannya 10.000 ya, paymentnya dia 4.000 ya di dalam masa diskon period ya, dengan diskonnya 4.000 ya dikali dengan 0,02 ya. Kemudian ini pembayaran sisanya after discount period ya. Jadi ada 3 ya. Dia termnya adalah peraturannya 2/10 N per 30. Jadi diskonnya ini adalah 2% ya. 2% dari pembayaran 4.000 ya. Nah, ada dua metode ya. Kalau metode gross method ya, dia diasumsikan penjualannya belum ada diskon 10.000 ya. Sementara kalau account receivable ya, dia sudah diasumsikan mendapatkan diskon. Makanya menjadi 9.800. Ini makanya menggunakan metode net ya. Kemudian pembayaran yang pertama 4.000 ya.
ini pada saat sales pertama kali diterima senilai 4.000 ya di dalam masa diskon period ya. Cashnya 3920, akhirnya langsung 3920. Pak, kenapa kok tidak ada angka 80 ini? Angka 80 ini dia sudah menjadi pengurang di angka utamanya ya, makanya net nilainya sudah net diskon ya, seperti itu. Nah, yang kedua, pada saat dia membayarkan sisanya after discount period. After discount period ini ya, dia cashnya 6.000, account receivable-nya 5.80 ya. Nah, untuk yang di after discount period ada satu akun tambahan namanya sales discount forfeited. Sales discount forfeited itu artinya adalah bahwa dia tidak enjoying diskon yang 120 ya. Karena kan di sini ada 80, di sini ada 120, total 200. 200 dikurangkan dari 10.000 kurang 200 jadi 9.800 ya. Nah, akibatnya karena dia tidak menerima 200 ya, ada sejumlah 120 yang dikembalikan ya. Namanya sales discount forfeited ya. Nah, itu terkait dengan pencatatan gross method dan net method dari diskon penjualan ya. Ini hampir jarang sekali keluar di ujian ya. Nah, berikutnya ada sales return and allowance ya. Nah, jadi ini hal yang biasa di dalam penjualan, karena dalam penjualan biasanya kita akan ada satu term and condition di mana ada barang yang dikembalikan ya, ada barang yang dikembalikan. Jurnalnya AR pada sales revenue ya, apabila ada yang dikembalikan, sales revenue-nya ditaruh di debit, AR-nya offset ya. Ya, kemudian AR offset dari debit ya, dari debit menjadi kredit ya, debit ketemu kredit ya, sejumlah nah ini AR-nya di kredit ya, jadi debit ketemu kredit ya. Nah, offset ya, seperti itu ya. Jadi AR-nya netnya 4.700 ya. Nah, ini apabila kita di dalam akhir tahun kita mencadangkan apabila akan ada sales and return allowance lagi ya. Nah, kemudian ini adalah pencatatan untuk allowance for sales return ya. Nah, berikutnya valuation of account receivable ya. Valuation of account receivable itu ada di dalam menilai account receivable, karena begini, account receivable itu kan dia sifatnya ada yang jangka pendek, jangka panjang ya. Di dalam pelaporan keuangan maka kita harus mencatatkan, kalau teman-teman ingat ada net realizable value. Net realizable value adalah nilai dari piutang yang bisa ditagihkan ya. Jadi di dalam karena kita menggunakan karena kita menggunakan conservatism accounting, maka jumlah yang di dalam laporan keuangan adalah jumlah yang memang bisa ditagihkan. Artinya bisa ditagihkan adalah jumlah yang memang real bisa ditagihkan. Nah, di dalam pelaporan keuangan itu sendiri sebetulnya jumlah yang bisa ditagihkan itu tergantung kembali kepada kemampuan kolektibilitas perusahaan, kemampuan menagih perusahaan kepada customernya ya. Nah, conservatism accounting dia tidak mau literally, Pak ini kan invoice-nya sekian ya, maka kita catatkan sekian ya, itu kalau bisa ditagihkan semua. Tapi ingat bahwa conservatism accounting kita menganut asas kehati-hatian. Ada kemungkinan dari jumlah piutang yang memang dia tidak bisa ditagihkan. Nah, itu menjadi net realizable value. Nah, ada beberapa metode ya yang common dan tidak common ya. Yang pertama adalah direct write off ya. Nah, direct write off ini
uh, substansinya adalah kita langsung menghapuskan, ya, langsung menghapuskan, ya. Misalkan, when a company determines a particular account to be uncollectible, ya, maksudnya ke bad debt expense. Assume, for example, that on December 10, Cruise Limited writes off as uncollectible 8 juta, ya. The entry is bad debt expense pada account receivable, ya. Nah, uh, judulnya adalah bad debt expense pada account receivable, ya. Nah, direct write-off ini hampir jarang dipakai, ya, karena kalau kita perhatikan AR-nya dari debit dia pindah ke kredit, ya. Sementara sebetulnya ada probability perusahaan pasti bisa menagihkan. Salah satu konsep dalam akuntansi yang perlu teman-teman perlu ingat, hapus catat tapi tidak hapus tagih. Di dalam pembukuan laporan keuangan kita boleh konservatism method, artinya kita akan melaporkan hasil angka yang paling sangat konservatif. Tapi di belakang laporan keuangan maka hak tagih tidak berhenti, ya. Pada saat terjadi piutang, di dalam pelaporan keuangan kita mencatatnya nilai yang sangat konservatif, tapi di hak tagihnya tetap berjalan. Sehingga pada saat kondisinya langsung di write off seperti ini adalah hal yang paling tidak kita inginkan sebetulnya. Sehingga sebagai kesimpulannya, as a result, using the direct write off method is not considered, ya, except when the amount uncollectible is immaterial. Kalau immaterial boleh, tapi sebetulnya ini pun immaterial jarang kita lakukan, ya. Nah, itu metode yang pertama untuk write off ataupun untuk evaluation of account receivable, ya. Nah, untuk yang berikutnya, metodenya cuma ada dua. Metode berikutnya allowance, ya. Metode berikutnya allowance, ya, saya akan coba sambung ke video yang kedua, ya, setelah ini, ya.